Terjemah di belakang, please, saya belajar bahasa Jawa. Ada yang begitu di sini. Itu puasa paling murah, hanya menggugurkan kewajiban. Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal athar. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun pada puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis Nabi yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban gufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan iman ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Hadirin, salat malam di bulan Ramadan opo apa jenenge ngono? Taraweh. Siapa yang tarawihnya sebulan ngacung? Siapa yang tarawihnya 3 minggu? Siapa yang tarawihnya cuma 2 minggu? Siapa yang seminggu? Siapa yang kagak taraweh? Yang ngono parah. Ustadz Buat itu yang pakai sorban baju itu sahabat saya, dia kayak anak saya. Kami bertemu dari bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ada nggak bayi yang punya dosa? Kenapa bayi lucu? Sob, ibu kalau ngaji, teman ngaji ibu bawa bayi 3 bulan 4 bulan, kan kita tahu bayi mah belum bisa ngomong, tetep ngomong. Ih, cakep banget. Siapa nama kamu? Udah bisa apa? Udah tahu bayi nggak bisa ngomong. Cebrek pun. Seorang ayah muda pulang kerja, motor taruh, helm buka, jaket buka, tangan sarung tangan buka, cuci tangan. Anaknya 4 bulan digendong sama bininya, diambil alih digendong sama ayah muda, ditimang sama dia. Anak siapa? Anak siapa? Bukannya anak elu. Kenapa ngomong begitu? Karena dia bayi lucu, pernah ngomong nenek siapa? Nenek siapa? Gak bakal ada. Makanya sekarang kalau benar puasa kita, taraweh kita seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Apalagi Idul Fitri kembali menjadi orang jujur. Kenapa? Rasul kita punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Rasul bersabda, saya aja udah 75. Naon? Apapun caranya saya sudah lakukan, tapi ibu dan beliau selalu salah. Yang namanya kita mantu masuk ke keluarga suami, jangan berharap keluarga suami memperhatikan saya, tapi saya memperhatikan mereka. Saya beradaptasi dengan mereka, jangan harap mereka beradaptasi dengan saya. Dikasih anak yang udah bagus. Yang salah antara menantu perempuan dengan mertua perempuan ribut. Kenapa? Masing-masing egonya tinggi. Kata emaknya, ya kan anak gue, yang beranak gue, yang nyekolahin gue, yang ngulahin gue, bakti dong sama gue. Kata bininya, dia kan laki gue, udah kali sama gue, harus bakti sama gue. Dua-duanya rajin malah. Kita orang tua, alhamdulillah anak laki saya udah punya bini. Kemarin masakin buat dia, kemarin nyuciin buat dia, sekarang lega tinggal buat ngaji. Alhamdulillah dia bahagia punya bini 1. Istri bersyukur, alhamdulillah punya laki sayang sama bini gara-gara panjang bini. Alhamdulillah punya laki sarjana gara-gara emaknya nyekolahin. Alhamdulillah punya laki rajin ibadah gara-gara emaknya. Kalau itu yang ada pikirkan, yang ada lakukan sikap Anda, saya jamin ada pengertian antara mertua dengan menantu. Jangan egois, buat diri masing-masing, otak dipakai dan pakai nafsu. Ya kucing sama anjing. Waalaikumsalam. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Oke, waalaikumsalam. Itulah dong, Bang. Iya dong. Gua bertanya, Non, gimana caranya kita menasihati orang yang berbuat sirik? sini. Ini sajen gitu. Ayo naon? Sajen. Oh, kalau kita hanya ngomong musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Anda lihat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Ada nggak
Kalau Anda nunjuk mertuanya Belin, saya yakin pulang dari lapangan di PHK jadi mantu. Mertua bager ipar tiga sekelen ayah, ipar bager menantu mila dikepret ada, menantu bager sopirnya Belin, pembokatnya Belin, tetangganya Belin, mutlak. Kenapa musuh dari keluarga ngegeseknya tiap hari? Buat apa? Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya ketika diuji. Jadi musuh itu dari keluarga, bukan dari orang lain. Kalau dari tetangga kapan? Jarang ketemu. Semua orang pasti punya, tapi jadilah orang takwa. Ana lihat ataulah ayat 2. Kalau kalian orang tawa surat manapun masalah, solusinya pasti ada. Pertanyaan pertama, yang kedua naon tadi Bapak Deui? Oke, kewajiban kita anak cucu, kewajiban anak mantu, kecuali kalau memang kita masih muda, masih sehat walafiat, cucu karena mantu kita kerja, kalau kita ridho tidak masalah. Cuman kalau neneknya udah kayak saya 75 tahun, jalannya udah susah, boro-boro ngomong cucu, mantu tahu diri dong, ngapain ditipin anak gue? Ngurusin anak kewajiban kita, ngurusin cucu bukan kewajiban kita. Harusnya anak mantu punya pembantu ngurusin anaknya, neneknya cuma ngawasin. Oke? Nomor berikut. Assalamualaikum, Ma. Gimana Ece? Depan sini. Ipar saya, suami adik saya itu Laki perempuan? adik ipar saya laki-laki. Oke. Itu nggak mau bekerja kayak gitu loh. Rasul bersabda, ipar adalah kematian. Kalau seorang suami bawa adik laki-laki tinggal serumah dengan kita, apalagi tidak bekerja, tidak mustahil melakukan perbuatan yang dilarang. Kalau seorang istri punya adik saudara kandung keluarganya tinggal serumah dengan kita, tidak mustahil menjadi celaka suami Anda jatuh cinta kepada mereka. Kalau memang dia tidak mau bekerja, Anda jangan tinggal diam, bilang sama laki lo, no ada lo suruh kerja. Anda silakan lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang beriman akan menilai hasil pekerjaan kalian. Manusia wajib usaha. Anda lihat anak jam 39. Wa allaisa lil insani illa masa. Manusia tidak mendapatkan apapun kecuali usaha yang dia kerjakan. Anda ngomong bantu ngurusin, ternyata yang ngurusin, jangan nyalahin diri. Walillahi ala nasi hijul baiti. Mari satu alih sari bilang, nungguin lakinya sembuh sampai kapan? Menyalahin saudara lu kan gue tahu. Nggak bisa begitu, nggak bisa Anda begitu. Karena kewajiban haji dari Allah. Suami sakit kecuali kalau lakinya sakit, ada yang ngurusin, ada yang ngurusin. Lu gue tahu menyalahin saudara lu yang lagi kan? Nggak bisa. Pas bulan Ramadan kan kadang-kadang perempuan ada yang tidak bisa puasa karena menstruasi. Ngaku mana nenek-nenek? Ya, kalau saya loh, Ma. Ya. Saya dengar-dengar itu kalau 1 tahun itu kita puasa wajib, nggak full. Misalkan ada 7 hari kita nggak puasa, apakah tahun depannya kita dilipat gandakan atau dilipat gandakan itu maksudnya puasa wajib bayar, fidyah wajib bayar. 1 hari berapa dia makan sehari semalam? Itu double, bukan 4 jadi 8, tapi puasa 4 yang hutang dibayar puasanya, fidyahnya wajib bayar begitu. Terus gini, Ma, misalkan kalau kan ada yang bilang gitu loh, Ma, puasanya harus dibayar puasa atau gimana itu? Ya puasa enak banget tuh, masih muda. Anda silakan lihat Al-Baqarah 144. Faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. 1. Orang yang boleh berbuka, orang sakit parah. Kalau dia puasa jadi mati atau sakitnya makin parah, boleh berbuka diganti dengan puasa di hari yang lain. Kalau sakitnya cuma panuan, kuntilan, tetap wajib puasa. Oke? 2. Bir kopi. Nggak usah dites, udah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat, Mama. Iya dong, Ce. Kami
kami dari Cilacap. Ya. Saya punya keluarga 12 bersaudara. Wih, lagi nama kemana? Palembang lah. Naon? Salah satu keluarga adik ragil saya itu punya bermasalah sama sebagian kakak-kakaknya. Permasalahannya ini adik saya ini mungkin termasuk keras hati, nggak mau memaafkan kita semua sebagian jumlahnya ini. Ya, yang 11. Ya. Oke, pertanyaannya. Bagaimana caranya biar dia terbuka hatinya untuk memaafkan? Kami udah minta maaf semua tapi dia nggak mau. Oke. Kita semua. Anda lihat, tadi saya berikan jawaban At-Takwun 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang yang beriman, di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang beri musuh buat kalian. Bagaimana menghadapinya? Kata Allah, fa'intaku wataspahu watakbiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, hadapi mereka dengan hati-hati, tepat santuni mereka, lalu maafkan kesalahan mereka, mohon ampun kesalahan mereka. Allah yang berikan segala-galanya, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sudah berusaha dinasihati nggak mempan, berdoa sama Allah, karena hati diciptakan oleh Allah. Ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik. Maka doa dari saudara-saudaranya buat saudara Anda yang keras kepala tadi, insya Allah melunakkan hati mereka. Seandainya dia tidak lunak, jangan berkecil hati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan lu ya buat lu, amalan gua ya buat gua. Rasulullah saja ketika berdakwah dengan pamannya Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman, bahkan akan membunuh Nabi. Rasul berdakwah dengan pamannya yang baik, Abu Thalib. Abu Thalib bilang, saya tahu Islam agama yang benar, saya tahu engkau Rasulnya Allah, saya tahu Quran kitab suci umat Islam, tapi saya tidak mau meninggalkan agama nenek moyangku. Doakan semua rame-rame, lalu Anda berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Yang dinilai oleh Allah usaha dan doa kita, bukan hasil, karena hasil hak prerogatifnya Allah. Hadirin, sebentar lagi